Ada yang karena patah hati bunuh diri. Oh banyak. Kali Bang. Ya. Ya itu banyak sekali tuh ya. Abang sendiri Bang. Udah berapa perempuan yang bunuh diri karena abang patahkan hati? Ya. Kalau abang tidak matahkan hati, putus cinta ya. Kan gitu. Ya kan. Tapi begini ya tadi Bang, aku menyinggung mengenai Jepang tadi. Barangkali Jepang itu ya Michi. Ya. Aku lihat dasar dia bunuh diri itu tidak hanya kekecewaan, tapi ada kebanggaan. Ya. Sehara kiri kan? Ya, Nah, itu adalah karena niat yang baik. Jadi keyakinan tuh mungkin keyakinan kejayaan itu Ya. sendiri juga banyak mengkontribusi terhadap itu. Makanya kan aku kepingin juga untuk bisa jadi bahan penelitian juga barangkali ya Michi ya. Kalau tadi Michi mengatakan bahwa sebagian besar mereka itu dilatar belakangi oleh karena penggunaan narkotik atau apa. Narkotik itu kan baru berkembang di abad 20 ini kan begitu. Sedangkan cerita bunuh diri ini kan sudah dari sononya kan begitu. Udah banyak lah yang melakukan. Ya kayak Romeo and Juliet itu filmnya yang dari Shakespeare aja bicara itu dia. Jadi apa yang menjadi itu ya makanya ingin kali aku untuk jadi bahan aku gitu. Jadi macam-macam. Maaf tadi searching ternyata sekarang Korea yang cukup bunuh diri. Korea ya. Udah pertama ini bukan Jepang, Korea ternyata katanya. Korea. Iya. Sebenarnya ini lain ya, ternyata yang bunuh dirinya malah sering influencer ini yang bunuh diri. Jadi juga menentukan juga ya. Nah ini juga sedikit nyimpang tapi bergeser. Sekarang bukan banyak sekali, ada beberapa kasus yang bunuh dirinya disiarkan secara live melalui Facebook dan Instagram. Ini juga bahaya ya. Bahaya karena anak-anak muda, ini remaja ya yang biasanya gampang terpengaruh, ini gampang meniru. Oh begini idolaku berbuat, saya pun akan buat seperti itu. Jadi itu yang mungkin ditakutkan ya. Tadi mengenai kenapa orang bunuh diri, polanya itu berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Jadi penggunaan narkotika tadi itu merupakan hanya salah satu saja. Jadi banyak yang lain. Biasa selain dia merasa disabilitas, dia tidak mampu lagi, nggak ada gunanya. Kemudian tadi, kalau orang yang bucin tadi ya, yang pasangannya hilang, tadi yang patah hati aja udah langsung bunuh diri. Padahal banyak orang yang ya putus, tapi kan ya cari stok masih banyak gitu, enggak. Tapi memang cara orang bereaksi menghadapi suatu masalah itu merupakan hal yang paling penting. Jadi apa istilahnya? Strategi yang dianggap dilakukannya kalau mengalami suatu masalah. Itu yang paling boleh dikatakan barangkali kan generasi sekarang ini kan adalah generasi janji ya. Artinya sudah banyak menyampaikan janji-janji tanpa ada tanggung jawab. Itu yang memudahkan anak-anak muda sekarang ini lari gitu ya dari kesulitan itu dengan cara-cara yang begini. Ada yang lari ke narkotik, ada yang lari apa kan begitu. Itu dari persepsi saya barangkali Michi. Janji apa Bang? Ya banyaklah yang janji-janji, bilakan nanti kau kunikahin. Kalau PHP ya. Enggak ya Bang rupanya. Enggak gitu. Enggak, saya Jaya yang ngajarin kan gitu. dibuang ke Sejaya itu. Kan ada Jaya yang kau ajari aku itu kan Jaya. Iya Bang. Tapi kan ada juga orang dia nggak jadi bunuh diri gara-gara alasannya dia nggak pernah menjawab deh, takut nggak tahu menjawab. Jadi ada orang cerita, aku punya kalau nengok hidup sekarang minyak naik, minyak goreng tak ada, semua naik. Aku kalau tahu aja aku pandai menjawab, bunuh diri aku. Loh apa? Aku takut kalau bunuh diri aku besok ditanya malaikat, nggak pandai aku menjawab. Apa kerja kau? Gitu, jawab tanya malaikat. Karena nggak pandai menjawab aja. Kalau enggak udah bunuh diri deh itu. Ya, kita kan mesti mengcounter ini kan persoalan ini kan bunuh diri ini kan. Apakah karena depresi kan begitu ya. Jadi kalaupun masalahnya karena depresi, orang yang membunuh pun itu kan karena depresi juga kan begitu. Enggak, kadang-kadang ada karena sur Bang. Orang membunuh ada karena sur. Karena sur ya. Sur ya. Apa contohnya bagaimana? Contoh yang sedang heboh-heboh sekarang lah. Kata menembak suka-suka, minum suka-suka, nembak. Itu karena sur aja. Dia nunjukkan dia hebatnya. Tapi ini ada cerita dulu. Memang ini di Medan kejadian betul nih. Rapat lah mereka di satu tempat rapat.
yang satu ini ingin menunjukkan kehebatan dia. Kehebatan dia waktu itu dia pegang-pegang main-mainkan pisau, pegang pisau. Terus si bilangnya sama anak buahnya, kau panggil siapa tuh dulu? Ada satu orang lah yang dengan status apa, panggil ke sini dulu. Nah, udah dekat, itu langsung pisau itu tikamkannya di muka orang rame. Dan waktu itu memang pertanggungjawaban hukum memang nggak ada. Tikam, akhirnya belakang cerita dia. Kenapa berani nggak ya? Biar tahu orang tua aku tukang tikamnya aku katanya. Jadi dia menunjukkan kehebatannya, dia membunuh orang hanya gara-gara ingin terkenal. Nah, dan si ini juga orang ini juga mau bunuh diri nggak mungkin, karena dia punya ilmu. Ada satu ini betul-betul kejadian nih Bang, di satu daerah di Medan ini yang sering dikunjungi waktu acara-acara upacara-upacara kenegaraan lah. Itu yang satu bilang, aku tidak akan mau ikut upacara dia itu. Kenapa? Karena aku tahu yang dikuburkan di situ karena dia punya ilmu. Ditembak nggak mempan, digantung nggak mempan, segala macam nggak mempan, dikurung berhari-hari, dia makan tanah, dan akhirnya dikubumikan, dibunuh, tanam hidup-hidup, dibunuh di situ. Kenapa begitu? Aku ingin menunjukkan, aku bisa membunuh dia. Hanya itu aja Bang. Nah, berbeda dengan bunuh diri kan. Nah, terus ya, Bang. Sekarang kau percaya nggak ya bahwa apa yang ku sampaikan tadi tentang Jaya? Ya, mungkin dia ngajari aku tuh begini-gini persoalannya. Kan bercakap dia sekarang. Ya. Udah aku ajarin sama abang tak mau. Itu yang masalahnya. Ya, sekarang aku ajarin sama abang dulu, abang tak mau. Itu di generasi Jaya itu orang-orang yang begini ingin membuktikan bahwa dia kebal, ternyata tak kebal, mati rupanya. Bunuh diri ya, bunuh diri ya karena eksiden gitu ya. Kalau di Jepang tadi mempertahankan barangkali nama baik, harga diri, harkat kemanusiaan. Oh, dia bunuh diri. Pesawat terbang yang menghancurkan kapal induk, kan dia tahu dia bakal mati. Pesawatnya masuk ke cerobong kapal induk, meledaklah pesawat induk itu bisa. Ada kebanggaan. Nah di sini tadi karena dia ingin buktikan, main-main kali. Lihat, tak mempan masuk terus sekali mati. Filosofinya itu begini, orang yang bunuh diri itu berani bunuh diri karena dia takut hidup. Iyalah. Nah makanya aku dalam beberapa hal aku anggap, kalau umpamanya aku bunuh diri berarti aku takut pada hidup, dan aku tunjukkan pada orang bahwa aku pengecut, tidak berani menghadapi hidup. Nah kalau pikiran itu begitu kan bagus, orang kan tidak akan bunuh diri. Makanya sebenarnya kan definisinya kan bukan definisi lah, artinya gini, orang bunuh diri karena kan pilihan gitu kan, milih hidup terus atau milih menyelesaikan hidup, kira-kira kayak gitu loh. Mana lebih enak? Dia lihat bahwa ke depannya lebih suram untuk dia jalani kehidupan ini. Jadi pilihannya itu karena itu kan pilihan itu. Nah, cuma makanya agama mengajarkan atau memberi peringatan, malah mengancam orang bunuh diri itu hukumannya berat. Oleh karena itulah menghindari orang untuk bunuh diri, karena paling gampang. Orang kan begitu stres, terjadi sesuatu pada ini, nggak tahu, aku pula jadi kayak psikolog gitu. Begitu tinggi tekanan itu pilihannya kan menyelesaikan hidupnya aja, kira-kira kayak gitu kan. Ya, buntu. Ya kalau tidak dibekali dengan ilmu atau agama. Kita tanya ke Michi bagaimana supaya orang tidak bunuh dalam. Betul. Nah, terus aku barangkali kita perlu minta pendapat dari Michi. Sekarang kan begini terus ya, kalau kau bilang ada tekanan daripada tentang kehidupan itu, aku mau lihat negara Korea tuh, kalau kau bandingkan dengan negara Indonesia, it's okay ya, karena kita banyak kali problem masalah. Tapi sebagai negara makmur, Korea Selatan itu kan bukan tanggung itu ya. Artinya kan kehidupan ekonomi, masalah apa tuh bisa diselesaikan. Nah, kita sini untuk mencari kerja saja pun susah, ya kan? Untuk kehidupan sehari-hari aja susah. Oke lah. Ya tapi kalau Korea, makanya ini Michi ini sebagai seorang yang. Enggak, tadi Michi kan baru searching ya, dapat Korea ya Michi ya, itu yang tertinggi ya sekarang ya. Artinya gini, balik lagi saya bilang tadi, apapun motifnya. Itu kan karena dia ingin menyelesaikan hidupnya, karena dilihat ke depan itu lebih tidak mengenakan. Misalnya katakan malu, kan tidak mengenakan juga. Untuk apa aku hidup dari aku malu karena telah perbuat sesuatu yang tidak terpuji misalnya. Itu kan juga. Itu yang makanya yang ingin ku cari dari Michi itu kan begitu ya. Apakah tekanan ekonomi? Tidak, kan begitu.
Kalau di Korea tuh kehidupan agak sedikit bebas lah kan. Aku dulu kan pernah mau jadi sama orang Korea juga, tapi tak jadi, dia tak mau, dia mau kan gitu. Oh gitu. Ya kan, oh gitu. Pantes, Ya. pantes nyecer terus dia kalau soalnya. Oke, Ya, oke, Apa oke. Bang Ali salah pilih. Apa Jadi yang pilih. membuatkan orang Korea itu begitu? Itu yang pertanyaannya. Ya. Bang Ali, Sabang salah pilih. Yang Abang pilih bukan Korea Selatan, Korea Utara. Itu dia. Itu yang buat salah. Rambutnya kayak itu, kayak Ya, presidennya. ya, itu yang buat salah tuh. Michi, gimana ini jalan keluar? Ada nggak apa yang menjadi apanya itu Michi? Yang sebenarnya yang apa yang bisa kita jadikan bahan? Ya, Mati, karena tingkat depresi di Korea itu tinggi. Kenapa dia depresi? Tadi terkait dengan sosial ekonominya juga. Tapi ada yang satu yang cukup penting, daya saing, tingkat persaingan yang sangat tinggi. Jadi tingkat kompetitor, sangat kompetitif. tinggi membuat tuntutan status sosial itu semakin tinggi, jenjang pendidikannya harus tinggi, mereka tertekan karena nggak mencapai, yang bersama, jadi bunuh diri juga. Kemudian juga cyberbullying katanya. Cyberbullying ini yang ngetren di Korea. Jadi cyberbullying ini jaringan sosmed ini bukan lagi media yang dikatakan aman, tapi mereka tertekan karena adanya cyber abuse, online abuse, dan itu ya nggak tahu, orang tuanya juga nggak tahu anaknya dapat bullying lewat cyber tadi, lewat internet. Tiba-tiba itulah yang dibangga-banggakan Idrus tadi tentang teknologi tadi. Ya, netizen lebih tahu, netizennya mencemooh, mereka merasa dan mereka ya kena maki dikit stres, ada orang tua nggak tahu, pikir biasa-biasa aja. Di Korea itu juga itu termasuk hal yang tinggi. Kemudian ya tadi mungkin dianggap bahwa itu merupakan solusi dari masalah. Jadi itu yang sering mungkin di Korea. Mungkin bukan di Korea, tapi tadi yang baru karena mereka juga banyak influencer di Korea juga, kita tahu juga jadi tren ya. Nah, iya. Saya mau kecilkan sedikit. Pasti di antara yang 40 detik per orang tuh di dunia, pasti ada Indonesianya, pasti ada masuk dalam situ kan gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri gimana Michi? Artinya penelitiannya lah yang pernah kita coba apakan. Ya, di Indonesia ternyata yang bunuh diri itu sering pada yang depresi. Memang depresi dia udah makan obat tapi tidak teratasi, dia merasa dirinya sendiri, merasa dirinya bersalah. Kemudian orang depresi ini biasanya karena ada kehilangan, faktor loss, kehilangan seseorang, kemudian tidak ada supporting sistemnya. Jadi dia kehilangan. Menurut statistik, mana lebih banyak di Indonesia ini? Bunuh diri atau membunuh orang? Mungkin membunuh orang nggak dinilai ya Bang Jaya ya. Kenapa? Penelitiannya nggak tahu, homicide membunuh orang, ada juga sih yang membunuh orang, tapi pembunuh bayaran profesi nggak dinilai dalam penelitian kali ya. Enggak, yang hobinya memang daripada aku mati bagus orangnya mati gitu ya. Kan ada juga. Jai, kalau itu jawabannya begini Jai, kalau kamu ngambil data orang yang membunuh orang di kantor polisi, dia kan begitu. Satu, kenapa? Yang bunuh diri pun kantor polisi juga Bang. Bukan, kalau bunuh diri sudah selesai, karena kan kalau orang yang membunuh itu kan masuk penjara, itu yang makanya prosesnya panjang. Kalau kantor polisi sama-sama di kantor polisi Bang ya. Tapi ditanam udah selesai kan begitu. Kalau yang membunuh ini kan banyak lagi pengadilannya. Sekarang ditanam pun belum selesai. Dua bulan sampai 2 bulan nggak selesai kasusnya. Ya,